Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tepung lolitos. Ya, ini adalah tepung lolitos. Oke, satu kemasan ini beratnya 250 gram. Oke, dan bisa dicampur dengan 15 liter air dan gula 1 kilo. Oke, dapat menghasilkan kurang lebih 400 es ukuran 50 mili. 400 es ukuran 50 mili. Oke, pada umumnya es loli seperti ini cara pembuatannya menggunakan mesin sehingga tekstur lebih halus, tidak terlalu keras. Namun dalam tutorial kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat es loli yang halus. Tentunya tetap menggunakan tepung lolitos, tetapi kita akan membuat adonan pelembutnya, yaitu menggunakan tepung maizena yang dicampur dengan susu kental manis dan ditambah gula tentunya. Oke, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube kami ini, karena kami akan memberikan tips-tips mengenai usaha es di kemudian hari. Tidak ada salahnya Anda subscribe, karena subscribe itu gratis dan besar manfaatnya untuk Anda. Oke, silahkan nonton video ini sampai habis dan jangan dipotong-potong atau setengah-setengah, karena jika Anda menontonnya setengah-setengah, ilmu yang Anda dapat pun setengah-setengah dan pasti nanti Anda banyak pertanyaan. Oke, ini adalah tepung lolitos. Oke, ini kemasan sudah kami sobek tadi. Ini ada rasa jeruk. Oke, ini adalah expired seperti ini. 1 Juli 2019. Kenapa expirednya pendek? Karena kami tidak menggunakan bahan pengawet tentunya. Dan dialah nomor PIRT ya, produksi industri rumah tangga. Telah terregistrasi dengan nomor 2161 6010 11 4 3822. Tepung lolitos ini masih industri terbatas atau industri rumah tangga, bukan tepung dari pabrikan atau PT besar. Oke, tentunya pemasarannya pun sangat terbatas, dijual hanya secara online dan tidak dijual secara di pasar-pasar bebas. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara membuat. Yang pertama kita buat menggunakan resep standar. Resep standar yaitu 1/4 atau 1 bungkus. Ini adalah berat. Dalam 1 bungkus ini 250 gram atau 1/4 kilo dengan campuran air 15 liter dan campuran gula pasir tentunya 1 kg. Oke, yang pertama kita buat dengan cara standar. Oke, meskipun tekstur sangat masih kasar, kita akan coba. Namun untuk mengakalinya agar tekstur nanti Anda ingin yang lebih lembut, akan kami juga berikan panduannya, yaitu menggunakan tepung maizena, susu kental manis dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah resep standar. Oke, kita buka. Ini berat 250 gram. Oke, karena jika kita buat semua terlalu banyak, mungkin kita bisa membaginya. Kita akan buat satu adonan dapat produksi 100 es kurang lebih. Jadi kita dalam 250 gram itu dibagi lagi menjadi 4. Oke, adapun cara membuat adalah sebagai berikut. Jadi kemasan dalam 1 bungkus ini 250 gram dapat menghasilkan 400 es. Jika mungkin kapasitas kulkas atau freezer Anda tidak memadai atau masih menggunakan freezer di kulkas rumah tangga, Anda bisa membagikan adonan ini menjadi 4 adonan atau 8 adonan. Jika 4 adonan kurang lebih menghasilkan 100, jika dibagi lagi menjadi 8 adonan kurang lebih menghasilkan 50. Oke, tentunya yang harus disiapkan adalah timbangan digital seperti ini, kemudian wadah. Oke, adalah kalkulator untuk menghitung. Oke, kita langsung saja kita praktekkan. 250 gram
250 gram dibagi, kita membuat 8 adonan. Oke, bagi 8 adalah 31,25. Oke, kita harus menimbangnya, penakarnya harus pas seperti ini. 31,5. Ini menjadi 8 adonan atau bisa menghasilkan 50. Posisi timbangan harus kondisi 0 atau 0. Masukkan. Kita bagi menjadi 8 adonan dalam satu bungkus agar tidak terlalu banyak rendah, karena kapasitas freezer Anda mungkin sangat terbatas 31,25. Kita ingat-ingat jangan sampai kelebihan, harus tepat. Jika Anda tidak mempunyai timbangan digital, nanti akan kita jelaskan. Oke, cukup. Oke, lebih sedikit tidak apa-apa, 32. Oke, 32 dan seperti ini adalah untuk adonan. Kemudian gula. Kemudian penakaran gula. Kita posisikan 0 seperti ini dengan wadah mangkok kecil di atas seperti ini. Kemudian kita bagi lagi. Gula dalam satu kemasan ini 1 kilo campuran gulanya, berarti kita dibagi 8 lagi. Oke, 1 kilo itu adalah 1000 gram. Maaf, 1000 gram dibagi 8. Tentunya menjadi 125 gram gula. Kita masukkan gula seperti ini. Pastikan sebelum Anda masukkan posisi timbangan dengan posisi angka 0 menunjukkan angka netral sampai 125 gram. Oke, sedikit-sedikit karena akan mencapai 125 dan kelebihan. Oke, tidak apa-apa kelebihan 2 gram. Kemudian yang kita siapkan lagi yaitu air, menggunakan ceret takar atau gelas takar seperti ini. Jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa menggunakan dot bayi. Dot bayi itu ada ukuran mililiternya. Anda tinggal kalkulasikan sendiri. Kemudian penakaran air. Penakaran air dalam 1 kilo ini, dalam kemasan ini, dalam penunjuk kemasan ini adalah 15 liter. Kemudian karena kita menjadi 8 adonan, 15 liter ini akan kami bagi 15 liter atau 15.000 ml. Kita bagi 8. Itu menunjukkan di angka 1875 atau taruhlah kita bulatkan 1900 ml air. Oke, kita bisa tambah air sedikit lagi. Oke, 1900, kita tambah sedikit lagi 1950 untuk mengantisipasi penguapan, karena jika menguap tentunya air akan menyusut. Oke, kemudian kita siapkan panci seperti ini. Oke, kita masukkan air sebanyak seperti ini, kita hidupkan, tunggu hingga air ini mendidih dengan ditandai dengan meletup-letup. Kemudian kami akan berikan panduan jika Anda tidak mempunyai timbangan digital. Itu kita akan menakarnya menggunakan sendok. Sendoknya adalah sendok standar seperti ini. Kita lihat ukuran. Pertama adalah ukuran tepung slowly. 1, 2, 3, 4,
Kita bulatkan menjadi 5 sendok. Oke, 5 sendok. Kemudian gula, kita akan mengetahui seberapa banyaknya gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 9. Ini adalah ilmu kira-kira. Jadi dalam satu adonan ini, dalam satu bungkus ini, Anda bisa bagi menjadi 8 adonan untuk mengantisipasi terlalu banyaknya adonan yang akan kita bekukan nanti. Mengingat mungkin kulkas di rumah Anda adalah kulkas rumah tangga yang freezernya ruangnya terbatas. Kita akan bagi menjadi 8 adonan. Oke, setelah kami takar tadi, yaitu gula sebanyak 125 gram atau dengan ilmu kira-kira 9 sendok makan. Kemudian tepung lolitos seperti ini sebanyak 31 atau 32 gram atau sekitar 5 sendok makan saja. Oke, jika Anda tidak mempunyai timbangan digital. Kemudian air sebanyak 1900 ml air, itu dalam adonan dibagi 8 untuk mengantisipasi kelebihan produksi karena kapasitas kulkas atau freezer di rumah Anda terbatas. Ini kita masukkan tadi, air mulai meletup-letup. Air meletup-letup seperti ini, kita matikan kompor. Kemudian kita masukkan gula sesuai takaran tadi. Oke, kemudian kita aduk. Sangat mudah sekali cara membuatnya, seperti membuat kopi. Ini adalah resep standar. Sebetulnya harus menggunakan mesin dalam proses produksi es loli agar tekstur lembut, benar-benar lembut. Jika Anda komplain bahwa tekstur tepung lolitos masih kasar, Anda harus melihat video selanjutnya karena topik pembahasannya kita membahas cara membuat es loli yang lembut dan lembut, tapi memang harus dilapisi dengan coklat. Kemudian kita masukkan tepung lolitosnya seperti ini. Oke, sampai berwarna oranye seperti rasanya dari rasa jeruk. Sangat mudah sekali, bukan? Kemudian tinggal tunggu adonan ini dingin. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam cetakan. Oke, sangat mudah sekali, bukan, menggunakan tepung lolitos. Namun jika Anda masih komplain bahwa tepung kami ini masih bertekstur kasar, oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu cara membuat terlembut es loli, yaitu menggunakan tepung maizena, susu kental manis, dan lain-lain. Yaitu cara membuatnya yaitu di mixer. Namun kita tetap menggunakan tepung lolitos, yaitu sebagai bahan perasa dan pewarnanya. Oke, ini adalah cara membuat es loli pada tahap pertama, itu menggunakan tepung lolitos. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk ke video selanjutnya untuk membahas bagaimana cara membuat adonan yang benar-benar lembut. Oke.